Hello everyone, my name is Bayu Putra Pratama. Today I will talk about financial management, focusing on profit and loss and cash flow. Let's learn more about this important topic in managing money for a business. Nah, pada pembahasan materi yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan laporan laba rugi? Nah, laporan laba rugi sendiri adalah laporan yang merangkum tentang pendapatan, beban, dan juga laba bersih dalam periode tertentu. Nah, laporan ini mampu nih untuk mengukur apakah perusahaan mendapatkan laba atau malah mengalami kerugian. Untuk rumus dasar dalam menghitung laba bersih adalah pendapatan dikurang beban sama dengan laba bersih. Nah, apa sih 3 komponen utama dari laporan laba rugi? Yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan ini adalah jumlah total uang yang diperoleh perusahaan dari aktivitas bisnis inti seperti penjualan produk ataupun jasa. Kemudian yang kedua, beban. Beban ini merupakan semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan operasinya, termasuk biaya produksi, gaji, dan juga operasional lainnya. Dan yang terakhir adalah laba rugi. Nah, ini adalah laba bersih, sisa laba bersih. Laba bersih adalah sisa pendapatan setelah dikurangkan semua beban dari total pendapatan. Nah, ini adalah indikator profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, apa sih pentingnya laporan arus kas? Laporan arus kas sangat penting karena memberikan informasi mengenai informasi profitabilitas, yang kedua pengukuran efisiensi operasional, dan yang terakhir adalah dasar dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, selanjutnya apa sih yang diketahui tentang laporan arus kas? Laporan arus kas sendiri menunjukkan aliran masuk dan keluarnya uang tunai dalam periode tertentu yang terbagi menjadi 3 aktivitas utama. Yang pertama ada operasi, yang kedua ada investasi, yang ketiga ada pendanaan. Selanjutnya apa sih perbedaan dari 3 aktivitas tersebut? Nah, perbedaannya yang pertama operasi. Operasi merupakan aktivitas yang terkait dengan operasi harian perusahaan seperti penjualan produk atau jasa dan pembayaran operasional. Contohnya adalah penerimaan uang tunai dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua, investasi. Investasi ini merupakan aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan aset jangka panjang atau investasi lainnya. Kita dapat melihat bersama contohnya adalah pembelian mesin atau peralatan penjualan aset tetap seperti properti atau peralatan. Jadi peralatan itu atau aset itu termasuk ke dalam investasi juga. Kemudian yang ketiga adalah pendanaan. Nah, pendanaan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan akuisisi atau pembayaran dana kepada pemilik atau kreditur nih. Contohnya seperti penerbitan saham atau obligasi dan pembayaran dividen kepada pemegang saham atau pelunasan pinjaman. Nah, kemudian kesimpulannya adalah pendapatan, beban, dan laba bersih adalah 3 elemen utama dalam laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Pendapatan mencerminkan jumlah total uang yang dihasilkan dari menjual produk atau jasa, sedangkan beban mencakup semua biaya yang dikeluarkan oleh menjalankan operasional seperti gaji karyawan, biaya bahan baku, dan sewa. Setelah semua beban dikeluarkan dari pendapatan, laba bersih menunjukkan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama periode tertentu. In conclusion, understanding the financial elements such as revenue, expenses, and net income is essential for the success of any business. The mathematical profit and clear picture of the company financial
helping management make informed decision for future growth. Thank you for joining in the session, and I hope this explains has been helpful in understanding the fundamental in financial management.